Tamsil Lindrung ini adalah salah seorang politisi yang dulu PKS. Tahu kan PKS? Partai yang jualannya agama, tetapi banyak juga yang koruptor di sana. Termasuk salah satu koruptor di PKS dulu itu adalah mantan ketuanya yang terkenal dengan koruptor sapinya, sehingga kemudian PKS pernah diplesetkan menjadi partai korupsi sapi. Nah, Tamsil Lindrung ini baru-baru ini membuat ulah. Sekarang kan dia sudah di DPD RI ya. Menganggap bahwa pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK itu adalah untuk mencegah Anies Baswedan masuk menjadi capres. Saya kira ini tuduhan yang membabi buta, karena menurut saya apa yang dilakukan KPK itu sudah menjadi tugas utamanya, bagaimana memastikan seluruh pejabat-pejabat di negeri ini yang kira-kira terlibat korupsi itu harus diproses. Penjagalan Anies ini itu bisa memancing terjadinya pemberontakan rakyat, karena ini penyumbatan aspirasi. Kalau memang kenapa terlalu ngotot untuk mencari kesalahan Anies yang semua sudah bersepakat bahwa Formula E ini tidak ada unsur kerugian negara di dalamnya. Padahal nyata-nyata ada sesuatu yang terjadi kerugian negara itu, misalnya rumah sakit sumber waras dan lain-lain. Kenapa bukan itu yang lebih difokuskan? Penyampaian Tamsil Lindrung di publik bahwa ketika Anies betul-betul dicekal oleh KPK, maka bisa jadi terjadi pemberontakan rakyat. Saya kira ini provokasi yang sangat luar biasa yang mengarah pada tindakan makar. Setiap warga negara saya kira jelas berhak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan termasuk Anies Baswedan di sini. Tetapi jangan lupa bahwa setiap warga negara juga sama porsinya di depan hukum. Itu yang terjadi pada kasus Formula E yang melibatkan Anies Baswedan sebagai saksi. Ya, dan nanti tersangka. Yang nanti bisa saja tersangka, kan begitu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabatku semua dimanapun juga berada, viral video salah seorang mantan politisi PKS yang namanya Tamsil Lindrung yang saat ini menjadi anggota DPD RI. Dalam videonya dia menyampaikan bahwa proses pemanggilan Anies itu adalah merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap Anies untuk masuk Pilpres, dan kalau benar itu terjadi, menurut dia bisa saja rakyat memberontak. Pertanyaannya kemudian, rakyat yang mana yang akan memberontak? Karena tidak mungkin rakyat yang waras melakukan pemberontakan hanya karena persoalan Anies dipanggil oleh KPK. Tidak mungkin itu. Jadi mungkin rakyat yang dimaksud ini adalah rakyat kadrun. Karena kalau orang waras pasti akan mendukung apa yang dilakukan KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini. Terlepas bahwa Anies adalah salah seorang calon presiden, itu kan sampai hari ini juga belum final bahwa Anies itu adalah seorang calon presiden. Yang pasti bahwa Anies Baswedan pernah mengelola satu kegiatan yang namanya Formula E, dan itu disinyalir di sana terjadi korupsi. Anies adalah salah satu saksi. Ya, tetapi kan sekalipun saksi bisa jadi tersangka, tergantung dari bagaimana Anies di sana memberikan kesaksiannya. Yang pasti kita dukung. Tetapi yang disampaikan Tamsil Lindrung di publik ini, saya kira ini memprovokasi masyarakat, dan ini bisa mengarah pada tindakan makar sebenarnya. Bahasa pemberontak itu bahasa yang betul-betul tidak bisa dibayangkan kalau itu keluar dari mulut seorang Tamsil Lindrung. Itu yang kita tidak habis pikir. Sosok orang yang dianggap cerdas, punya prestasi yang baik selama menjadi anggota DPR RI,
Tamsil Lindrung ini adalah orang yang memiliki kepercayaan di tingkat rakyat, terutama di pendukungnya. Makanya disayangkan kalau misalnya dia bicara bahwa rakyat bisa saja memberontak. Nah, inilah sebenarnya yang bermasalah di tokoh-tokoh kita, karena banyak yang memang secara tidak sadar terbawa arus dengan kelompok Islam garis keras. Tetapi tidak harus Tamsil Lindrung ini melakukan provokasi. Mohon maaf, itu tadi anggotanya Habib Rizik. Kebetulan saya lagi konten, dia lewat. Itu suaranya itu yang takbir itu. Karena kalau anak NU tidak mungkin takbir-takbir begitu. Biasanya kalau anak NU itu takbirnya dalam hati. Kalau anggotanya Habib Rizik itu dibesarkan itu takbirnya. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Tamsil Lindrung ini bagian daripada proses untuk memulai, seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa 2024 itu pasti akan syarat dengan politik identitas. Politik yang selalu membawa-bawa agama masuk untuk membius masyarakat agar masyarakat tergiring arus untuk mendukung Anies Baswedan. Padahal kan kita juga tahu bahwa Anies Baswedan ini orang yang tidak memiliki prestasi selama menjadi gubernur di DKI. Naiknya pun menjadi gubernur, saya kira kan prestasinya jelas, jual ayat dan mayat. Dan itu tidak bisa dibantah, karena itu fakta. Saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini, bahwa Anies Baswedan sosok politisi yang terpilih kemarin karena seluruh pendukungnya memanfaatkan agama sebagai jualan. Dan memang menarik sih kalau agama dijadikan jualan, karena orang kelihatan sangat istimewa. Nah, itulah kenapa di mana-mana politik yang berbalut agama itu selalu mendapatkan ruang batin di masyarakat, khususnya di masyarakat Muslim yang tidak matang pengetahuan agamanya. Karena dia akan kelihatan istimewa karena menjual nama Tuhan di sana, menjual ayat-ayat Al-Quran di sana, menjual hadis-hadis di sana. Nah, dianggap bahwa oh ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan, pantas menjadi panutan. Padahal apa? Yang dia bawa adalah ideologi sampah. Jadi pada akhirnya melahirkan sampah-sampah di NKRI ini. Sama yang dilakukan Tamsil Lindrung ini, mencoba memprovokasi, memframing bahwa Anies Baswedan dijegal jadi capres oleh KPK. Yang dia mau bilang bahwa KPK ini berpolitik, itu yang dia mau bilang. Nah, ini bahayanya makhluk ini satu. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Ini saya agak emosi nih. Memang akhir-akhir ini kalau kita bahas kadrung, tensi kita kadang-kadang langsung naik. Ya, sebenarnya kita juga sudah malas bicara itu. Tapi kalau ini tidak dibicarakan berbahaya, karena menjadi pembenaran di masyarakat banyak. Sehingga saya berharap yang saya sampaikan ini bisa mengimbangi yang disampaikan oleh para kadrun-kadrun maupun bohir-bohirnya yang hari ini lagi memulai politik identitas untuk 2024. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Engkau